selalu dengan kesibukan dan bangga sibuk tuh, maaf jadwal saya padat sekarang. Itu mah nggak bagus. Orang yang tidak punya jeda dalam hidupnya mah pasti bebal. Harus ada jeda. Sholat itu intinya adalah jeda. Membuat kita bisa mereview, mengevaluasi dari subuh sampai duhur. Sholat, tenang, mikir. Ya Allah, hari ini saya ngapain aja? Astagfirullah. Kenapa tadi saya matanya nggak kejaga? Astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau ada masalah, ngandelin diri, ngandelin ilmu, ngandelin pengalaman, ngandelin relasi, ngandelin ikhtiar, itu nggak akan berhasil. Kita harus ikhtiar, sungguh-sungguh, tapi tidak boleh mengandalkan ikhtiar. Yang kita andalkan siapa? Allah. Oksigen gratis, keluarnya apa? Karbon dioksida. Saudara sekarang semua ngadep ke saya ngeluarin apa? Karbon dioksida. Keperluan saya apa? How to manage. Bagaimana hidung saya bisa memanage supaya masuk oksigen. Sedangkan saudara setiap ketawa, wih, itu langsung nyebrot. Saya nggak habis pikir bagaimana ini yang masuk bisa oksigen. Sedangkan semua mengeluarkan karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, kama nawatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan siapapun yang hadir engkau hujamkan hati yang yakin dengan janji jaminanmu. Golongkan kami menjadi hambamu yang cukup hanya engkau pelindung penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menatap kita hadirin? Yakin? Apakah malaikat hadir di tempat ini? Yakin? Alhamdulillah. Apakah tempat yang kita duduki saat ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah? Ya, semuanya bersaksi. Alhamdulillah. Kalau kita sudah senang meyakini sesuatu yang tak nampak oleh mata, tapi nampak di mata hati, Masya Allah, itu nikmat besar. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Hasib, Al-Kafi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan. An-Nisa 6. Kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Banyak ayat-ayat yang
menyatakan Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mencukupi. Jadi Al-Hasib ini maknanya Allah yang Maha mencukupi kepada hambanya dari segala sesuatu yang mereka perlukan, baik urusan umum maupun urusan agama. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah yang mendesain, sehingga Allah tahu persis keperluan setiap hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih tahu keperluan makhluk dibanding makhluk itu sendiri. Seperti kucing, dia tidak tahu keperluan membuat bulu agar dia bisa berbulu seperti itu, mewarnai bulunya. Kucing tidak tahu bagaimana menumbuhkan kumis, bagaimana bantalan di kaki kucing, sudahlah. Kucing tidak usah tahu banyak, beres dan dicukupi. Seperti beruang kutub, dia tidak mengerti bagaimana agar lemak tubuhnya cukup. Bagaimana dia mencari makanan yang berada di balik bongkahan es. Allah siapkan, penciumannya 5 km bisa tercium. Jadi disiapkan semua infrastrukturnya. Sehingga es yang tebal itu bisa dijebol dengan sekali mengangkat badan, langsung. Kenapa? Karena memang makanannya oleh Allah disimpan di bawah bongkahan es. Kenapa kita tidak bisa mencium jauh? Oh, stres hadirin. Kalau saya bisa mencium jarak jauh, radius berapa meter ruangan ini ya, saya sudah pingsan ya, sudah pulang kantor, belum sempat mandi, lalu setiap aroma tercium oleh saya, oh, Masya Allah, sudah cukup segini. Bagaimana kelelawar Allah cukupi dengan pandangan dan radar yang ditangkap oleh telinganya, Masya Allah. Bagaimana Allah menciptakan ikan paus yang begitu besar, kebutuhannya sampai 4 ton makanannya sehari. Allah ciptakan desain mulutnya yang sekali menganga, itu ikan-ikan kecil tuh bisa dimakan. Coba kalau mulut ikan paus kecil, aduh pegal sekali ya. Dia makan 4 ton, bisa kram rahang. Maha suci Allah yang mendesain semuanya sempurna. Jadi sebetulnya jangan rewel dengan keperluan kita, karena semua itu udah Allah cukupi. Coba waktu kita di rahim ibu, bagaimana keperluan membuat tulang, bagaimana keperluan membuat rambut. Jangankan kita janin, ibu aja tidak tahu bagaimana menumbuhkan tulang-tulang, menyambung tulang dan segala komponen tubuh kita. Beres. Ibu makan pete, jengkol, dorok-dok, pete, kerupuk, cireng, bandros, dari segi nama mustahil jadi bayi, benar? Coba bandros yang kerupuk, dorok-dok, pete, jengkol, cireng, oh jadi bayi bagaimana? Ini hasil cireng hadirin. Maksudnya apa? Selama ini kita dicukupi. Keperluan umum kita beres. Bagaimana teknik menumbuhkan rambut? Gak ngerti. Saudara makan sari hijau, manisan kawat. Nah, bagaimana supaya rambut kita tumbuhnya tidak terlalu cepat? Ayo, boros kalau terlalu cepat, betul? Bagaimana agar rambut kita, kenapa rambut ini tidak ada sarafnya? Sebab kalau digunting, tiap potong rambut, lalu ada darahnya, ada saraf sakitnya, dijamin gak ada yang dicukur itu. Setiap yang digunting, perintah digunting, Allah tidak ciptakan sakit di sana. Dan tidak diciptakan ada darahnya. Coba kalau tiap pembuluh, tiap rambut ada darahnya, jerit, kebayang itu, barbershop itu, menggenang darah di bawah. Keluar tuh, udah horor. Kuku
ini memanjang. Tidak diciptakan sakit tuh, digunting kuku tuh, benar? Dan untung yang manjang kukunya, tidak dengan jarinya. Kan kurang enak tiap Jumat potong jari hadirin. Oh, Maha Suci Allah. Jadi artinya apa? Kita harus sering tafakur dengan apa yang Allah cukupi selama ini. Tubuh ini pasti perlu makanan. Tidak mungkin Allah tidak ngasih makan. Kalau Allah tidak ngasih makan, kita akan tidak berdaya mematuhi perintah Allah, benar? Nggak mungkin kita sholat kalau kita nggak punya tenaga. Makanya sampai saat ini makan terus. Tuh kan nggak ada yang jawab. Makan terus tidak nih? Saya barusan makan hadirin. Itu makanan memang barusan kurang enak, ada obrolan karena saya disiapin makanannya yang hoka-hoka bento, yang sebelah lagi yang sahabat saya yang lagi makan nasi uduk, jadinya ini pribumi, saya penjajah katanya. Wah, kepaksa saya minta kerupuk tadi supaya ada keterikatan dengan pribuminya. Nah hadirin sekalian, itu berasnya dari mana, ikannya dari mana, sayurannya, wortelnya, dedaunannya, yang sambal juga ada, tempe, ada oncom, yang tahu pakai sambal, ada ayam. Ya Allah, ini siapa yang ngumpulin ini kalau bukan Allah? Kalau kita harus nyari makan sendiri, nggak makan hari ini, yakin tuh. Mau makan telur dadar aja harus melacak ayam hamil. Gimana kita scanning ayam hamil? Belum izin suami, repot aja. Jadi artinya jangan risau dengan keperluan. Itu yang lahir ya. Kita perlu minum keperluan kita karena 80%, 70% tubuh ini adalah cairan. Udah nggak mungkin Allah nggak ngasih minum, nggak mungkin. Kalau kita nggak dikasih minum, error kita ini. Otak itu cairan, darah itu cairan, sel-sel tubuh kita cairan. Kalau nggak dikasih cairan, seminggu pasti error, mati kita ini. Makanya walaupun kita tidak tahu mata airnya, walaupun kita tidak tahu mensterilkan mata air yang kita minum, walau kita tidak tahu pH-nya, ngepas saja dengan diri kita. Benar? Nih, saya tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak tahu ini pH-nya berapa. Nggak tahu bakterinya berapa. Demi Allah nyampe ke sini. Setiap hari. Ada makanan, cukup. Ada minum, cukup. Ada lagi, nafas. Tadi di DKM saya lihat ada oksigen. Emergency kalau ada jamaah yang memerlukan oksigen. Ini bagus ini. Manajemennya sudah sampai ke emergency, ada oksigen. Berapa itu oksigen? Ngisinya aja kalau tidak salah tuh 60 tuh. Oksigen itu nggak lama tuh. Kita tiap waktu gratis Pak. Sebab kalau harus bayar, Allah udah tahu pasti jarang nafas. Ya. Kenapa kamu? Atau ngirit? Ya seribuan. Gimana hadirin? Semua kebagian nafas, oksigen, gratis. Keluarnya apa? Karbon dioksida. Saudara sekarang semua ngadep ke saya ngeluarin apa? Karbon dioksida. Keperluan saya apa? How to manage. Bagaimana hidung saya bisa memanage supaya masuk oksigen. Sedangkan saudara setiap ketawa. Wih, Itu langsung nyebrot. Saya nggak habis pikir bagaimana
Ini yang masuk bisa oksigen. Sedangkan semua mengeluarkan karbon dioksida. Masya Allah. Itulah Allah Al-Hasid yang maha mencukupi keperluan oksigen pada diri kita. Masuk ke sini udah beres oleh jantung, pompa, ditangkap, diatur sampai ke ujung-ujung. Saudara pernah merasakan kesemutan? Nah itu nggak nyampe tuh oksigennya ke sana. Tapi sampai ke ujung-ujung sini nih. Makanya masih hidup juga di sini. Kalau nggak nyampe, mati ini. Pompa darah tanpa kita paham, tanpa kita tahu. Beres. Coba ngurus gendang telinga gimana? Beres, nggak dikorek-korek, nggak di setel, tung teng cek, nggak beres. Pita suara apa warnanya? Pita saudara. Kita nggak ngerti pita suara kita, beres. Ada yang lagi menakjubkan, coba minum. Glek ini, klep ini, beres nih. Coba kalau klepnya nggak puguh, masuk ke paru glek. Paru penuh. Masya Allah. Yang lebih dramatis adalah makan, masuk, olah, air ludahnya cukup, nggak kebanyakan, benar? Kalau kebanyakan akhwat nggak ada wibawa dong, ya. Presiden, kebayang tidak kalau air ludah kebanyakan? Komandan upacara, nggak ada wibawa, ngacai semua, benar? Menteri sedang rapat, Pak, itu di catatannya ada basah, ya gak tahu. Untung pas, benar? Coba kalau kebanyakan, warnanya juga diatur, pas lah. Coba kalau merah gitu. Halo, jarang kepikir kita kayak gini ya. Masuk punya, bolak-balik beres ke sini, dah rileks. Kerja di sini, siapa yang ngerjain ini? Giling, diperas, gerak peristaltik, di lambung, dianjurkan dengan enzim tertentu. Beres, masuk ke usus, disedot. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Nanti aja laporan. Sudah waktunya. Baik. Coba kalau nggak diingetin, ya. Udah masuk. Pak, sudah keluar. Oh udah, maaf ya. Nggak ada wibawa hadirin. Dosen lagi ngajar. Pak dosen, sudah Pak. Oh iya. Kemana-mana pakai pampers. Jarang kita mikir ini nikmat dari Allah, benar? Masya Allah. Tapi ada nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat dicukupi oleh Allah, nikmat iman. Jadi kan ada hardware, ada software, ya. Kita juga banyak keperluan lain selain keperluan lahiriah ini, keperluan ketenangan. Kalau nggak dikasih tenang menderita, hadirin. Punten ya, kita juga ada software yang namanya marah, ada yang namanya sayang, cinta, sedih, gembira. Itu kita nggak ngerti. Kenapa jatuh cinta? Kenapa lihat si dia jadi kunang-kunang 1001 malam? Kenapa lihat tembok biasa aja? Harusnya kau tembok. Enggak. Ini serius hadirin. Ini software ini kalau nggak diatur dengan pertolongan Allah bisa ngaco nih kita. Nafsu ya, kita kan ada nafsu nih. Kalau nggak ditolong oleh Allah, berapa orang yang hidupnya diperbudak nafsu? Allah juga menciptakan syahwat. Ada yang udah punya jodoh, ada yang belum. Coba kalau nggak ditolong oleh Allah, melotot terus. Jodoh belum ada, kan error. Tapi oleh Allah dibikin tidur, dikasih mimpi. Itu bagian daripada Allah menolong. Hadirin, kalau kita nggak minta tolong ke Allah, ini bermasalah nih, keperluan yang nggak kelihatan ini, ya. Benar tidak? Kenapa ketawanya gitu, akhwat?
Pasti banyak keperluan tuh. Jadi ada dalil surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tenanglah ya. Jadi sekarang gimana nih keperluan? Jadi kita akan dicukupi oleh Allah keperluan lahir batin, keperluan informasi, keperluan data. Itu kalau kita hakul yakin tawakal kepada Allah. Saya cemburu ke suami, jangan ngebuka-buka HP suami. Pertama, nggak tahu passwordnya, ya. Yang kedua, dilarang. Nggak boleh tuh, walau ke suami, walau ke istri, jangan Pak. Lelaki jangan suka meriksa-meriksa HP istrinya, ya. Tenang, Allah tahu apa isinya. Kita berbaik sangka sambil yakin Allah akan menjaga. Kalau Allah mau kebuka tuh, dia lagi ngecas, tiba-tiba masuk, kan nggak ketahan tuh. Ternyata istrinya dapat undangan umroh, gitu ya. Baik-baik, hadirin husnuzon dari si dia. Nah, dia itu adalah mertua ya. Hadirin, akhwat, istri berbaik sangka ke Allah. Pasrahkan urusan ke Allah. Allah nanti ngurus. Percayalah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui. Daripada kita menyelidiki, mending pasrahkan ke Allah. Hakul yakin Allah janji mencukupi. Mungkin cukupi dengan data, mungkin dicukupi dengan informasi, mungkin dicukupi dengan ketenangan, atau dibalikan hati suaminya. Sekarang kita tahu, memeriksa takdirnya Allah kasih tahu. Nggak selesai itu kalau kita ngegantungkan diri sendiri. Hadirin dengar ya, ini penting. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak ada solusi apapun yang bisa kita lakukan sendiri kecuali Allah menolong. Kita ini la haula wala quwata illa billah, yakin itu. Kita nggak ada daya kecuali Allah menguatkan, kita nggak punya apa-apa kecuali Allah yang ngasih, nitipkan, kita juga bodoh kecuali Allah yang nuntun. Makanya kalau ada masalah, ngandelin diri, ngandelin ilmu, ngandelin pengalaman, ngandelin relasi, ngandelin ikhtiar, itu nggak akan berhasil. Kita harus ikhtiar, sungguh-sungguh, tapi tidak boleh mengandalkan ikhtiar. Yang kita andalkan siapa? Allah. Ikhtiar itu ibadah. Hasil Allah yang nentukan. Makanya jangan pakai strategi-strategi licik, zolim, tipu menipu, nggak usah, lempeng aja, ikhtiar yang lempeng, ya. Seperti misalkan ini mau nikah, naksir seseorang, kemudian bawa bunga, ya. Tapi bunganya juga ngambil dari ondangan, nggak bilang-bilang, terus pinjem jaket teman supaya kelihatan keren. Ini penuh strategi gini, ya. Terus ngasih ke adiknya jajanan. Nanti pas ketemu dengan si dia, loh, ini kan jaket kakak saya. Rupanya kita pinjam ke teman, nah temannya itu pinjam ke kakak dia. Jadi kan aib hadirin. Udahlah, jangan lo gay ya, jangan lo bagaya. Lempeng-lempeng we, just the way you are. Sekalinya saya bahasa Inggris teh hargai dong hadirin pokoknya. Serius.
Serius hadirin, nggak usah banyak neko-neko strategi ini, strategi itu yang tidak di jalan Allah. Percuma, karena Allah yang bisa menentukan. Benar? Ini serius hadirin. Nggak usah pakai strategi-strategi yang tidak di jalan Allah. Percuma. Allah kok satu-satunya yang menentukan segala-galanya. Lempeng aja, lempeng. Kalau salah ngaku. Kamu papa, kamu salah ya? Ya, saya salah. Ngaku aja, tenang ya Allah, hanya Engkau. Kamu mau pulang kalau kayak gini? Tenang, ya, hanya Engkau yang mengatur pulang atau tidak ya Allah. Ya Allah, saya ngaku saya salah. Sakit atau diamin. Ya Allah, saya ngaku saya minta maaf. Udah nggak kuat, mau pulang. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menahan. Andelin Allah, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Ini serius hadirin, bukan karena saya pengalaman ya. Saudara pasti penasaran kan? Oh iya, harus ngandelin Allah. Kalau kita salah ngaku, jujur ya, pasti ada resikonya, gak ada masalah. Asal Allah suka ke kita itu udah bagus. Orang jadi marah, jadi apa ke kita ya gak ada masalah, tebusan dosa. Karena kita kan banyak dosa yang mungkin hanya bisa ketebus kalau kita disakitin orang, ya terimalah. Sambil istighfar terus. Nanti kalau udah waktunya, udah bersih, tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah. Ingat kisah yang anaknya pemabok itu? Ibu-ibu anaknya pemabok. Masih remaja, gak marah tuh ke anaknya. Ditungguin anaknya pulang mabok tuh. Sambil istighfar terus. Udah disiapin anduk dengan air hangat. Anaknya datang, ya Allah saya tidak murka ke anak ini. Karena tahu kalau ibu murka ke anak, Allah juga murka ke dia. Ini salah saya ya Allah. Sambil dilap, saya ibunya yang salah. Tidak jadi contoh yang baik. Tidak ngedidik dengan benar. Ini buah dari dosa saya. Terus istighfar. Sambil dibersihkan. Ampun saya ya Allah. Ampuni saya. Jangan murkai anak ini ya Allah. Izin Allah dibalikan tuh hati anak pada waktunya. Ada waktunya. Mungkin pahitnya itu tebusan dari dosanya. Ya. Nah hadirin, ada satu yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Yaitu kita sering menganggap musibah itu adalah berkaitan dengan duniawi. Hilang uang musibah, hilang sendal musibah, ban kempes musibah. Benar, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kan musibah yang benar-benar berbahaya itu adalah musibah yang kena ke iman kita. Kalau sekedar hilang barang, kalau kata Rendra gimana sih kita mengatakan semua titipan Allah, semua milik Allah. Giliran hilang disebut musibah. Ya, kayak tukang parkir sedih gitu. Kenapa? Saya kena musibah. Apa musibahnya? Semua mobil diambil oleh siapa? Pemiliknya. Ah, bukan musibah itu. Iya kan? Kalau kita yakin semua titipan Allah, kalau diambil oleh Allah, kenapa jadi musibah? Musibah itu kalau tidak sabar. Musibah itu kalau dikasih nikmat tidak syukur. Mau tahu ada musibah yang jarang kita sadari? Adalah musibah kalau kita tidak berhasil mengetahui dengan jujur dan sadar tentang siapa diri kita. Tentang dosa-dosa, tentang kekurangan, kemaksiatan. Kalau kita enggak berhasil jujur mengetahui diri kita yang sebenarnya, itu musibah tuh. Karena orang yang tidak berhasil jujur mengetahui dirinya, maka dia tidak akan bisa tobat. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri kalau dia tidak jujur tentang apa yang harus diperbaiki? Makanya hati-hati nih Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak berhasil tahu kesalahan kita, kekurangan kita, itu musibah. Dan yang kedua adalah yang tahu tapi nggak bisa memperbaiki.
Itu juga musibah tuh. Kita tahu kekurangan kita. Saya tahu nih saya belum bisa ngaji, tapi tetap nggak belajar. Saya tahu nih saya ini tukang pacaran, tapi nggak berhenti. Saya tahu ini merokok nih nggak bener nih, tapi disedot. Itu musibah juga tuh. Kenapa orang bisa seperti ini? Pertama, orang ini sudah terjebak oleh topeng yang dia miliki. Punten hadirin, hati-hati nih. Yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, status, keistimewaan, dan sebagainya. Biasanya orang yang sudah kebiasaan dipuji, dihormati, dikagumi, itu membuat dia tidak bisa mengenal dirinya. Yang dia kenali itu adalah penilaian orang ke dirinya. Ini bahaya. Makanya orang-orang yang punya topeng bagus, dipuji, oh itu bisa nggak tahu siapa dirinya tuh. Artis terkenal, wah dipuji kemana-mana, dipotret, orang mau selfie, disalamin. Dia bisa nggak kenal tuh dirinya tuh. Dia merasa sudah mulia, padahal sholat enggak, ngaji nggak bisa. Maaf ya, maksiat jalan. Kelakuan gak bisa dicontoh dalam bidang kebaikan. Ke orang tuanya durhaka, ngeremehkan. Ke anak menelantarkan. Tapi karena keburu terkenal dan sudah banyak followernya. Follower kan gak tahu apa-apa ya. Itu bisa membuat dia tuh gak bisa mengenal siapa dirinya. Merasa udah ngangkat aja. Sama yang gelarnya panjang, misalkan IR, DRS, DRA, LGBT ini maaf. Ini H titik, saya nggak tahu ALM, beres. Selesai kalau ALM. Tapi sebelum dipasang ALM, wih itu bisa ngangkat itu Pak. Kamu S berapa? Saya S teler. Bisa udah merasa jauh karena dia gelarnya panjang. Padahal boleh jadi di sisi Allah tidak ada apa-apanya tuh. Jarang ke masjid, ngajinya nggak bisa, sodakohnya pelit, tahajud melewat, saum bobol, haji enggak. Oh, belum lagi maksiatnya jalan. Ini biasanya ketipu. Makanya hati-hati ya yang punya jabatan. Apalagi kalau jabatan di kantornya, udah lupa aja siapa dirinya. Jelas kan ya hadirin? Hati-hati. Posisi saya, sama. Posisi Ustadz Sofar, itu juga bahaya. Ustadz ya, Al-Mukarram, disalamin, didengar, itu bisa ngangkat itu. Padahal di sisi Allah, ini niatnya benar enggak nih Ustadz ceramah? Yang diomongin dilakukan enggak? Kan ada yang niat ceramah tuh untuk dikagumi. Dia belajar untuk kelihatan pinter. Dia kursus untuk kelihatan mengagumkan. Dia doa, ya Allah, untuk menggetarkan. Nggak ada tuh nyari ridho Allah. Mungkin ngomongnya bagus, tapi dia sendiri nggak ngamalkan. Bisa begitu tuh. Allah tahu semuanya. Tapi keburu dihormati, kiai kan, aduh kalau nggak hati-hati ya. Ini posisi saya ini posisi rawan. Apalagi sesudah ini kan pada rebutan salaman, pada nggak tahuan. Kalau Allah buka aib saya, kapok tuh nggak ada yang mau salaman. Si Eta kan begitu. Ini sebentar lagi reuni nih saya nih, ya SMA. Biasanya pada minta maaf teman-teman. Maaf ya, jangan nyangka bakal jadi kiai gitu. Terutama yang jahil-jahil dulu Pak, takut kualat ya. Tapi ada juga yang lihat saya senyum-senyum, itu grup terdekat yang tahu modal saya.
Terutama yang dulu diapelin tuh orang naon game lah nyawa modal gitu. Hadirin sekalian, hati-hati dengan topeng ya. Yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan kita, itu bungkus. Ingat teori bungkus kemarin? Segini kalau air berapa? 300. Ganti pakai jus, segini berapa? Sikat tuh hadirin. Mumpung pertanyaannya gampang, jawab. Jangan saya nanya sendiri bungkem begitu. Berapa? Dasar jarang jajan ya. Tergantung jus apa dulu. Untuk wajah saudara 10 ribuan lah ya. Ganti sekarang dengan madu asli. Gelasnya sama, botolnya sama. Lebih mahal. Ganti dengan comberan. Gak ada harganya. Jadi sebetulnya bukan topeng yang membuat kita bernilai, itu isi. 2. Kenapa orang gak bisa jujur melihat dirinya? Karena gak pernah ada jeda. Selalu dengan kesibukan dan bangga sibuk. Maaf, jadwal saya padat. Sekarang. Itu mah gak bagus. Orang yang tidak punya jeda dalam hidupnya mah pasti bebal. Harus ada jeda. Sholat itu intinya adalah jeda. Membuat kita bisa mereview, mengevaluasi. Dari subuh sampai duhur. Sholat, tenang, mikir. Ya Allah, hari ini saya ngapain aja? Astagfirullah. Kenapa tadi saya matanya gak kejaga? Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa tadi saya ngomongin orang? Kenapa ngobrol saya ngelebih-lebihin? Itu kan bohong, saya kan gak gitu. Kenapa tadi saya pamer amal di kantor gini-gini? Kenapa kamu ngantuk? Kan jadi ahli tahajud. Kenapa gitu ya? Terus Quran, kenapa saya sengaja Quran di depan orang? Benar pengen ngaji atau pengen ketahuan orang lagi baca Quran? Kenapa tadi saya waktu orang-orang pada makan? Ya Allah, ampunilah mereka semua. Senin Kamis ini tidak ada yang saum selain saya. Jangan binasakan mereka ya Allah. Ujub, baru juga mulai saum setengah hari ya. Oh kalau nggak hati-hati, kenapa tadi saya selfie di mobil orang? Yang punya mobilnya ada di dalam ya. Oh serius hadirin? Coba evaluasi jam 3 yang suka broadcast itu ya. Kenapa saya nge-broadcast jam 3? Benarkah pengen ngebangunin orang? Atau pengumuman saya sudah bangun? Kenapa ayo tahajud, tapi kita nggak tahajud? Tetap buka WA ya. Kenapa saudara ketawanya menjiwai? Pikir, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Nah itu teh jeda tuh bisa membuat diri. Tapi yang lebih top lagi tahajud. Jadi ada 5 kali dengan sholat. Nanti evaluasi besarnya qiyamul lail. Jadi kalau tahajud tuh sepertiga malam tahajud tuh jangan pol sholat semua. Justru penting sholat itu dengan jeda. Per paket misal ya. 2 rakaat khusus untuk evaluasi sikap ke orang tua. Saya sudah benar nggak bakti ke ibu bapak saya. Dari sekian hari, berapa hari saya nelpon ibu bapak. Ketemu, saya benar kenapa di depan orang tua saya malah main HP terus. Udah ketemunya dikit. Apakah saya pelit nggak ke orang tua saya? Kalau nggak ada evaluasi, bablas saja nggak ngerasa salah. 2 rakaat lagi khusus buat keluarga. Saya sudah benar nggak jadi suami? Saya suami jujur atau suami yang nggak jujur? Saya ayah yang baik bukan? Saya ngasih contoh apa ke anak-anak saya? Itu ketemu loh hadirin. Kalau kita doa habis sholat kayak gitu dibuka filenya oleh Allah. Gimana bisa anak jujur, saya enggak jujur. Gimana anak bisa sopan, sayanya enggak sopan.
Kalau nggak pernah kita evaluasi diri, buka lagi file lainnya. Saya musyrik enggak? Kenapa tiap sholat yang di dalam sholat itu bukan Allah? Karena ada yang tiap sholat tuh ke Allahnya enggak. Ke masjid. Wudu, tapi pas takbir, lang buana. Nanti sadar-sadar kalau sudah salam. Udahan. Berapa banyak orang yang mengevaluasi sholatnya? Enggak banyak tuh. Enggak merasa bersalah, bener? Sholat Isya barusan aja bisa ngelantur kemana-mana kita tuh. Kapan si Agi mengimamin di sini? Seumur-umur saya pengajian di sini, nggak pernah si Agi mengimamin. Jangan-jangan dia nggak bisa ngaji, ngomel terus. Serius. Nah, evaluasi juga banyak yang harus kita tafakuri. Ya, kalau lelaki, misal saya kan banyak nih statusnya. Satu sebagai pimpinan pesantren. Saya benar nggak bisa mempertanggungjawabkan santri sebanyak ini. Apakah saya benar sudah berkhidmat ke santri, sudah penuh perhatian, mikirin mereka jadi soleh, itu harus ketemu. Juga di perusahaan, apakah saya adil kepada karyawan? Apakah hak-hak mereka dipenuhi? Apakah saya nguntungin diri sendiri? Oh, itu juga dipikirin. Jangan sampai kita jadi owner yang zolim, benar? Zakatnya dibayar enggak? Wah, saya ke anak udah benar enggak ini? Sejauh mana perhatian saya ke anak? Apakah anak saya sudah kuat enggak tauhidnya? Siap enggak dia ngarungin hidup? Itu jadi bapak aja udah nyesek tuh hadirin. Belum lagi kuda, ya. Oh iya, kuda nggak bisa jalan-jalan, ya dia di kandang. Bagaimana gizi kuda, ya? Apakah rumputnya cukup enggak? Kandangnya enak enggak? Dihisap itu Pak. Iya, itu kan kuda nggak bisa bikin tempat tidur sendiri. Suatu saat pernah diundang di satu tempat, kudanya yang punya kuda bentol-bentol kudanya. Ini kenapa kuda bentol-bentol begini? Karena tempat itunya, alas tidurnya katanya kurang bersih. Saudara nanti akan dituntut di sisi Allah. Itu kuda nggak bisa ke dokter, ya. Oh iya, kuda bentol-bentol karena nggak bersih, pasti yang punyanya dituntut. Iya hadirin. Makanya saya emang nggak melihara kuda, mending melihara kucing. Kan sama, ke kuda sayang, ke kucing sayang. Emang sama dalam beberapa hal, tapi ada yang berbeda. Kalau naik kuda itu gagah, naik kucing jolim. Ya, jangan sekali-kali saudara naik kucing ya, anggap penjahat. Kenapa saya ngomongin ini hadirin? Sudahlah, belum lagi dianggap sebagai ulama, katanya tokoh masyarakat. Saya ngasih contoh apa ke masyarakat? Benar? Dituntut nih posisi populer ini kan bukan karena saya populer, karena saya pengen populer, karena takdir Allah aja populer. Populer kan tidak identik dengan mulia. Posisi saya ini bahaya nih. Kalau saya ngasih contoh jelek yang niru banyak, akumulasi dosanya. Kayak artis-artis tuh sekali bikin contoh jelek, ditiru oleh banyak followernya. Di Indonesia ini yang paling banyak fansnya ternyata siapa? Rhoma Irama tuh, 25 juta. Slang itu 4 juta. Saya dapat itunya, kebayang itu. Kalau ditiru yang baiknya pahalanya banyak, kalau ditiru yang buruknya dosanya banyak. Nah, udah mendingan kayak saudara aja lah, nggak terkenal ya. Bahkan istri juga, ini siapa? Suami. Oh ya, keterlaluan. Banyak orang yang pengen terkenal, tapi kalau enggak pakai tafakur, berapa banyak itu menyesatkan orang, betul? Punten ya.
Ada orang ciuman zina karena bukan suami istri, itu dosa. Tapi ada yang ciuman di TV, di film, itu kan ditonton begitu banyak, itu dosanya pasti beda. Ayo kita tafakuri 2 rakaat ini, saya teh musyrik enggak? Saya teh munafik enggak? Saya sombong tidak? Harus tuh hadirin, kalau enggak gitu mah hidup tuh enggak pernah tahu apa yang harus diperbaiki. Jelas? Ayo banyak waktu untuk itikaf. Ibu-ibu kalau punya suami teh jangan suruh pulang terus, bosen ya. Suruh itikaf seminggu sekali mah. Mas, itikaf mas di masjid. Di masjid itikafnya. Diam di masjid, ambil wudhu, itikaf, ya niat itikaf, tafakur, sholat, mikir, saya teh bener nggak jadi orang. Umur sudah segini, sebentar lagi saya mati. Apa yang sudah saya bekal? Kalau saya mati bawa apa? Gak ada rasanya selain kain kafan. Sibuk tiap hari rapat, meeting ini, wah. Sholat lewat, ngaji lewat, benar? Istighfar cuma 3 kali, itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jauh dari sunnah, hadir. Sedekah pelit, sekali jajan ini keluar segitu. Kenapa ke masjid 2.000 lagi, 2.000 lagi. Padahal WC umum udah naik sekarang Pak. Saya teh mau apa punya uang, buat apa tabungan dikumpul-kumpulan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru tadi ada yang ngirim video tentang yang meninggal itu, yang eksekutif yang jatuh pesawatnya. Wah, tiap hari padat meeting ini, progres ini, saham ini, jatuh tuh pesawatnya, mati. Rumahnya segitu indahnya, kamarnya juga kayak kamar hotel, masuk di kuburan mah tanah segede gitu. Kasurnya kasur empuk, alasnya lumpur kalau udah dikubur, benar? Tamannya yang asalnya ada kolam renang segala, mati. Kubangan, bukan kolam renang. Yang AC-nya segalanya sejuk, kalau udah dikuburan mah cacing, belatung temannya itu. Saham yang udah direbutin tuh oleh anak-anaknya. Istrinya masih cakep, muda, nangis emang waktu meninggal. Sekian bulan kemudian nikah sama yang lain. Halo. Sing Ridho Pak. Namanya juga udah mati Pak. Tidak keluar juga susah dari kuburan. Apa bekalnya? Nah tafakur hadirin. Saya kalau mati apa gitu. Bekal dosa paling. Ngaji jarang. Kenapa WA mah kuat berjam-jam, Quran mah enggak kuat itu. Satu solawat itu dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Solawat kepada Rasulullah SAW, sekali Allah membalas 10 kali. Bayangkan, kalau Allah sudah mendoakan hambanya, itu mah udah pasti diijabah. Kan Allah yang ijabahnya, benar? Sekali solawat, dibalas dengan 2 aja udah hebat. 10 kali oleh Allah didoakan. Tapi udah jarang kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Sibuk. Seakan-akan urusan itu penting. Bahkan sebelum sholat aja bertarung tuh dengan WA tuh. Konko mati sholat. Dibalas tuh. Selesai sholat juga. Assalamualaikum. Subhanallah. 2 jari hadirin. Seakan dunia tuh ke Allah tuh hanya sisa. Ini harus dievaluasi. Benar? Salah seorang anak sibuk sebelumnya. Bisnis. Tapi sekarang dia sudah menemukan sesuatu yang baru. Yaitu Al-Quran. Bapak, ternyata kalau pagi hari kita awali dengan membaca Al-Quran, mendahulukan kalam Allah,
Urusan kita diberesin, Pak. Biasanya kan pagi-pagi teh strategi ini, strategi itu. Coba kalau pagi-pagi minimal setengah jus, 1 jus. Saya ketemu dengan pengusaha dari Malaysia. Wow, bagus bisnisnya. Pagi, pada subuh 1 jus, pada maghrib 1 jus, 2 jus tuh sehari. Dan kalau ketemu orang tuh Pak, di masjidnya, mesti dikasih tuh santri tuh uang. Masya Allah, gak berkurang rezekinya. Karena senang mendahulukan Allah. Kita mah susah buat ngaji itu. Ya, habis waktunya itu oleh Mas WA dan Mbak WA. Sampai bercahaya wajah tuh ya. Walaupun ditutup selimut, tetap bercahaya wajahnya. Halo? Oh, ini menarik. Tapi saya juga belum bisa mengamalkan. Di pesantren itu ada program daurah qalbiyah. 1 bulan. Biasanya yang kerja cuti, yang kuliah selesai cuti. 1 bulan. Ketika ditanya, apa yang dirasakan sesudah ikut pesantren ini? Misalkan baru seminggu. Alhamdulillah, apa? Lepas dari HP. Karena gak boleh pegang HP. Betapa bahagianya katanya lepas dari HP. Kita jarang menyadari bahwa kita diperbudak oleh HP itu. Nempel aja terus ya, lengket. Mau tidur juga diambil. Bangun tidur. Lagi mau makan. Tahajud juga. Kita harus khusyuk. Hanya Allah semata. Saum juga begitu kan, walaupun hanya dengan sate, yang penting ikhlas. Nah, begitulah. Lagi tawaf juga umroh jauh-jauh, labbaik Allahumma labbaik. Kami tidak ingat siapapun selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sambil di film ya. Nah, itulah kita. Kalau nggak dievaluasi mah bablas. Saya pernah lihat itu ada suami istri di restoran, dua-duanya pegang HP. Istrinya di sana gini. Ada yang sekeluarga juga, tangannya di bawah meja semua. Suami istri juga belok sini, gimana Pak, sehat? Ini ke yang lain, itu ke yang lain. Padahal belakang-belakang setempat tidur. Kalau nggak dievaluasi, bablas nih kita ini. Benar? Ayo atuh hadirin, kita teh nggak bisa hidup tuh jalan gitu aja, nggak boleh, harus ada stop. Menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab. Kalau tidak salah itu kata Umar bin Khattab. Ya kan Ustaz ya? Hisab dirimu sebelum dihisab. Nah ini yang rada-rada membuat kita kurang hati-hati itu. Ya, setuju tidak nih? Ayo, nanti bangun malam pikir, tafakur, saya teh bener enggak jadi orang teh? Saya teh bener enggak jadi anak? Saya bener enggak jadi ibu? Jangan sampai bablas hadirin. Kita tidak punya waktu evaluasi diri, kita ketipu oleh topeng yang kita pakai. Cukup, itu saja. Doa yang harus dihafalkan, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka lalu dijawab kepadanya, wa hudita wa kufita wa bukita. Lalu dikatakan kepada orang yang doa itu adalah, engkau telah diberi petunjuk, engkau dicukupi dan engkau dipelihara. Jadi orang yang mengatakan Bismillahi dengan nama Allah, saya bertawakaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka itu langsung Allah janji orang yang tawakal seperti itu akan ditunjuki hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah keluar kecuali dengan doa itu ya. Coba ulangi doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ini yang keluar dari rumah
langsung doa itu dengan yakin insya Allah akan ditunjuki.